teman-teman, kembali lagi dengan saya Nisina Safa Kamila. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema yang sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang pengamatan lingkungan strategi. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur eksternal institusi yang secara mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan dengan baik. Lingkungan eksternal institusi akan semakin tampak eksistensinya ketika institusi tersebut sering berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Suatu institusi yang berhasil dapat dilihat sejauh mana institusi tersebut berinteraksi dengan lingkungan eksternal institusi. Interaksi tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang peluang dan ancaman institusi terhadap lingkungannya. Peluang adalah suatu unsur yang bersifat positif yang akan berpengaruh positif terhadap target yang akan dicapai atau bahkan melebihi target yang dicita-citakan. Sedangkan ancaman adalah unsur-unsur luar institusi yang negatif yang bisa menggagalkan institusi dalam pencapaian target yang sudah ditentukan. Keadaan lingkungan eksternal institusi merupakan unsur yang mempunyai pengaruh kepada keberhasilan institusi dalam pencapaian. Dalam manajemen strategik, unsur-unsur lingkungan eksternal institusi yang mempunyai pengaruh signifikan diantaranya pertama, lingkungan institusi yang bersifat umum. Dalam hal ini, unsur yang bersifat umum terdiri dari unsur ekonomi, politik, sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta industri. Lingkungan eksternal institusi itu disebut umum karena ketika unsur berubah akan berpengaruh terhadap pencapaian target institusi, tetapi bukan hanya dihadapi oleh satu institusi, melainkan juga dihadapi oleh institusi lainnya. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus. Lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus ini adalah suatu lingkungan yang menyebabkan institusi dapat berkompetisi dengan institusi lainnya. Bukan hanya kompetisi yang sehat, akan tetapi juga kompetisi yang tidak sehat. Unsur lingkungan eksternal institusi ini dikatakan khusus karena kompetisi yang didapatkan masih relevan dengan institusi tersebut, walaupun tidak harus sama persis. Analisis lingkungan eksternal institusi dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar institusi yang terdiri dari kondisi sosial dan kultural, politik, hukum, ekonomi, demografi, serta kompetitor. Yang kedua, mengamati beberapa unsur kerja dalam institusi, seperti masyarakat sebagai komponen yang memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh institusi yang bersaing dengan institusi itu sendiri. Kemudian, penentuan lingkungan sosial yang dianalisis sebagai peluang dan ancaman, serta penentuan beberapa unsur kerja yang dianalisis menjadi peluang dan ancaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.